Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan media pembelajaran interaktif ilmu pengetahuan sosial. Pada pembelajaran kali ini masih di bab 3, yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara, dengan subbab jenis manusia praaksara dan nenek moyang bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang pertama, mengidentifikasi jenis manusia praaksara di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi nenek moyang bangsa Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi nilai-nilai budaya masa praaksara. Oke, sebelum masuk ke materi, silakan dibuka Quran Surah At-Tin ayat 4 terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, menurut Quran Surah At-Tin ayat 4 ini, sungguh Allah itu telah menciptakan manusia dalam bentuk fisik yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Nah, Allah juga membekali manusia ini dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itu, Allah amanahi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Oke teman-teman, tahukah kalian siapa dan dari mana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Bagaimana mereka bisa masuk ke Kepulauan Nusantara? Nah, sebelum masuk di nenek moyang bangsa Indonesia, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu nih jenis-jenis manusia praaksara yang ditemukan di Indonesia. Ada 3 jenis ya, yaitu Meganthropus, yang kedua jenis Pithecanthropus, dan yang ketiga yaitu jenis Homo. Nih ya, bisa diamati peta lokasi penemuan fosil manusia praaksara yang ada di Indonesia, khususnya di Jateng dan juga Jawa Timur. Jenis yang pertama yaitu Meganthropus paleojavanicus, artinya manusia Jawa tertua yang berbadan besar. Ciri-cirinya apa? Yang pertama berbadan besar, yang kedua kening menonjol, tulang pipi tebal, rahang besar dan kuat. Makanan utamanya adalah tumbuhan dan juga hewan, hidup dengan cara food gathering. Ditemukan oleh von Renswald di Sangiran, tepatnya di lembah Sungai Bengawan Solo, antara tahun 1936 sampai dengan 1941. Jenis yang kedua adalah jenis Pithecanthropus. Pithecanthropus erectus artinya manusia kera yang berjalan tegak. Penemunya adalah Du Bois, ditemukan di Trinil Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1890. Ciri-cirinya sebagai berikut. Hidup antara 2 sampai 1 juta tahun yang lalu, hidup berkelompok, hidungnya lebar dan tulang pipi yang kuat dan menonjol, mengumpulkan makanan dan berburu, dan yang terakhir yaitu makanannya adalah daging dan juga tumbuhan. Pithecanthropus mojokertensis atau dikenal juga dengan Pithecanthropus robortus ditemukan oleh Koenigswald juga pada tahun 1936 dalam bentuk tengkorak anak-anak berusia 5 tahunan, tempatnya di Mojokerto, yaitu lembah Sungai Bengawan Solo lagi. Ciri-cirinya muka menonjol ke depan, kening tebal, dan juga tulang pipi yang kuat. Oke, jenis yang ketiga yaitu jenis Homo, artinya manusia praaksara yang memiliki ciri-ciri seperti dengan manusia. Ciri-cirinya apa? Volume otak sekitar 1000 sampai 1200 cc, tingkat kecerdasan tinggi, berdiri tegap dan berjalan dengan sempurna, muka dan wajah tidak menonjol ke depan, memiliki muka datar dan lebar. Oke, lanjut di jenis Homo yang pertama yaitu Homo soloensis. Fosilnya ditemukan antara 1931 sampai dengan 1934 oleh von Koenigswald
Terhar, dan Openot. Tempat penemuan di Ngandong, Blora, hidup antara 900 sampai 2000 tahun yang lalu. Ciri-ciri biologisnya berbentuk tubuh tegak, kening tidak menonjol. Jenis ini lebih tinggi ya tingkatannya daripada jenis Pithecanthropus erectus. Jenis Homo yang kedua yaitu Homo wajakensis ditemukan oleh Du Bois dan juga temannya Richthofen. Tahun penemuan antara 1888 sampai dengan 1889. Ditemukan di Desa Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur. Ciri-ciri biologisnya, tingginya mencapai 130 sampai 210 cm, berat badan sekitar 30 sampai dengan 150 kg, memiliki volume otak sampai dengan 1300 cc, hidup dengan makanan yang telah dimasak walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Oke, kita lanjut di bagian yang kedua yaitu tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Ternyata teman-teman ada beberapa ras yang dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu ras Proto-Melayu yang berasal dari Cina Selatan, yang kedua ras Deutero-Melayu yang berasal dari Vietnam, dan yang ketiga yaitu ras Melanesoid yang berasal dari Afrika. Oke teman-teman, bisa kita amati ya peta jalur penyebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, yang garis merah itu adalah bangsa atau ras Proto-Melayu dan yang hitam adalah Deutero-Melayu. Jenis ras yang pertama yaitu ras Proto-Melayu. Ras Proto-Melayu ini dibawa oleh bangsa Yunan, Cina pada zaman Neolitikum. Jalurnya ada dua ya teman-teman, jalur barat dan juga jalur timur. Jalur barat dari Yunan kemudian menuju Semenanjung Malaya ke Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Nusa Tenggara. Keturunannya yaitu suku Nia, suku Batak, suku Dayak, suku Sasak. Kebudayaannya berupa kapak persegi. Jalur timur dari Yunnan kemudian menuju Teluk Tonkin, kemudian ke Thailand, Filipina, Sulawesi, Maluku, bahkan sampai ke Papua. Keturunannya yaitu suku Toraja. Kebudayaannya berupa kapak lonjong. Oke, ini gambar suku apa teman-teman? Ya betul, suku Sasak. Kalau ini, ya suku Toraja. Dan ini suku Dayak. Oke, ras yang kedua yaitu ras Deutero-Melayu. Ras ini dibawa oleh bangsa Vietnam pada zaman logam, dipelopori dengan pembuatan logam yang ada di Indonesia. Jalurnya hanya ada satu ya teman-teman, lewat jalur barat dari Vietnam, kemudian ke Semenanjung Malaya, kemudian ke Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Keturunannya yaitu kita ini suku Jawa, Minangkabau, suku Bugis, suku Bali. Kebudayaannya yaitu kebudayaan Dongson, Nekara, Kapak Corong, Bejana Perunggu, dan Arca Perunggu. Kita lihat, ini suku apa teman-teman? Ya, suku Minangkabau. Kalau ini, betul, suku Bali. Dan yang terakhir, tentu ya, suku Jawa. Ras yang ketiga yaitu ras Melanesoid. Ada pada zaman Mesolitikum, dipelopori dengan pembuatan logam yang ada di Indonesia juga. Nah, asalnya itu ada dua ya, keturunan bangsa Afrika dan juga keturunan Homo wajakensis. Jalur persebarannya dari keturunan Afrika, dari Afrika kemudian menuju ke Asia, wilayah Indonesia, Papua, dan juga Australia. Keturunannya yaitu suku Asmat, suku Dani, suku Huli, dan suku-suku di Papua. Dari keturunan Homo wajakensis, jalur persebarannya dari Jawa kemudian sampai ke Indonesia bagian timur. Keturunannya juga suku-suku yang ada di Papua. Kebudayaannya berupa kapak genggam, kapak Sumatera, dan lain-lain. Nah, ini ya contoh dari ras Melanesoid, suku Asmat, suku Dani, dan juga suku Amungme. Kita lanjut di berikutnya yaitu nilai-nilai budaya pada masa praaksara.
Yang pertama adalah nilai religius. Masyarakat praaksara sudah memiliki kepercayaan adanya kekuatan gaib, yaitu kepercayaan apa teman-teman? Animisme dan juga dinamisme. Animisme merupakan kepercayaan pada roh nenek moyang yang mendiami suatu benda atau makhluk hidup lainnya. Dinamisme, kepercayaan kepada benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Nilai yang kedua yaitu nilai gotong royong. Masyarakat praaksara bergotong royong untuk kepentingan bersama, contohnya berburu, membangun rumah, bangunan-bangunan batu besar yang dilakukan bersama-sama. Nilai yang ketiga yaitu nilai musyawarah. Masyarakat praaksara telah mengembangkan nilai musyawarah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dipilihnya pemimpin yang dianggap paling tua untuk memecahkan masalah yang dihadapi bersama. Nilai yang selanjutnya yaitu nilai keadilan. Sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat praaksara, yaitu adanya pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwasanya tugas laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nilai yang selanjutnya yaitu tradisi bercocok tanam. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat praaksara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah bercocok tanam. Hal ini dibuktikan dengan adanya alat pertanian yang berupa beliung persegi dan alat-alat lainnya. Nilai yang selanjutnya yaitu tradisi bahari atau berlayar. Masyarakat praaksara, teman-teman, ternyata telah mengenal ilmu astronomi loh. Nah, ilmu astronomi ini dapat membantu mereka berjalan dari pulau ke pulau dengan memakai perahu yang sangat sederhana, yang kanan kirinya dipasangi oleh bambu dan juga kayu agar perahunya tidak oleng. Nah, begitulah teman-teman. Jadi, kamu termasuk suku dan ras apa? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.